Pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong bakal turun langsung mencari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Belanda. Posisi yang menjadi prioritas utamanya saat ini adalah penyerang. Kebutuhan timnas Indonesia di posisi penyerang memang sangat mendesak, apalagi dalam turnamen terakhir Piala Asia 2023 yang diikuti skuad Garuda. Tak ada gol yang lahir dari pemain yang dipercaya untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dari 3 gol yang dicatatkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 datang dari pemain di luar posisi lini depan. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Sandy Walsh. Padahal selama tampil di Piala Asia 2023, Sintayong membawa 4 penyerang sekaligus, yakni Dendi Solistiawan, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Namun hanya Struijk dan Hoki yang mendapatkan kesempatan tampil. Hanya saja penampilan kedua pemain gagal membuat Sintayong tersenyum lebar. Melihat kondisi seperti ini, tak aneh jika pelatih timnas Indonesia turun langsung mencari pemain keturunan di Belanda. Sintayong nantinya bakal memantau pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar incarannya. Ada beberapa kriteria yang diinginkan. Bukan hanya soal mencetak gol saja, tapi juga Sintayong ingin melihat penyerang incarannya itu mampu membuat peluang, kerjasama tim, mobilitas yang baik di jantung pertahanan lawan, hingga memiliki ketahanan fisik yang bagus. Siapakah mereka 4 striker keturunan Indonesia yang dipantau Sintayong di Belanda? Yang pertama, Dean Sandbergen. Dean merupakan pemain kelahiran Belanda pada 5 September 2001. Artinya, pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 21 tahun. Karir sepak bolanya memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak usia muda, dia sudah menimba ilmu bersama Theo G. Beyot, SC Excelsior, hingga BVV Brandslet. Bersama klub yang disebut terakhir, dia bermain hingga 2020. Sepanjang musim ini, Dean Sandbergen sudah bermain sebanyak 10 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda. Dari semua aksinya itu, dia menyumbangkan 3 gol. Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie musim 2023-2024. Dia pun langsung mendapatkan kesempatan debut singkat meskipun durasinya tak lama. Saat timnya menang 2-0 atas Excelsior Vogas pada ajang KNVB Cup, dia mengukir debut selama 3 menit. Pada pertandingan ini, dia baru bermain pada menit ke-90, tepatnya saat tim pelatih menarik keluar Carles Andres Brahim, sang pencetak gol kedua Sparta Rotterdam pada pertandingan tersebut. Dean Sandbergen bisa mengobati kegelisahan Sintayong di lini depan timnas Indonesia. Pemain yang berhasil menembus tim utama Sparta Rotterdam itu sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol dan 2 assist dalam 18 pertandingan yang sudah dijalani tersebut. Yang menarik dari Sandbergen adalah dia bisa ditempatkan di posisi penyerang tengah maupun penyerang lubang. Kelebihan yang dimiliki ini bisa menambah catatan untuk Sintayong. Yang kedua, Delano Ladan. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 sampai 2011. Lalu ia menyeberang ke sejumlah tim seperti Hanglandia pada tahun 2012 sampai 2013 dan terakhir ADO Den Haag pada tahun 2013 sampai 2017. Karir profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag pada tahun 2017 sampai 2019. Namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Delano Ladan lantas dipinjamkan ke TOP OSS pada 2018 sampai 2019.
lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambur pada 2019 sampai 2021. Di sana, pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya, Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir pada Juli 2021. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh Top Os kali ini secara permanen pada Juli 2022. Delano Ladan saat ini bermain di Top Os atau klub yang bermain di kasta kedua Belanda. Pada musim ini, pemain berusia 24 tahun itu bisa dikatakan sebagai pemain kunci. Sejauh ini Ladan baru mencetak 1 gol dan 18 pertandingan yang telah dimainkan di musim ini. Yang menjadi catatan menariknya adalah dia bisa bermain sebagai winger atau kanan kiri penyerang lubang dan penyerang tengah. Yang ketiga, Milion Manhoef. Manhoef lahir di kota Bemster, Belanda pada 3 Januari 2002 silam. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022-2023, Milion Manhoef berhasil tampil produktif. Di musim lalu, Manhoef mencatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023-2024 ini, Manhoef baru mencetak 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Milion Manhoef pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21. Dalam beberapa kompetisi, sayangnya ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, hingga belum naik ke tim senior. Sebelum hijrah ke Stoke City pada bursa transfer musim dingin Januari 2024, Milion Manhoef menjadi pemain yang cukup dikenal di Belanda. Bersama Vitesse, Milion Manhoef berhasil mencetak 4 gol dalam 18 pertandingan yang sudah dijalaninya tersebut. Pemain serba bisa ini, winger kanan kiri dan bek kiri, bisa menjadi opsi untuk Sintayong. Yang keempat, Ole Ter Haar Roemeny. Roemeny lahir di kota Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Disebut bahwa Roemeny punya darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Pada September 2020, ia sempat dipinjamkan ke William II selama 1 musim. Lantas pada Januari 2022, ia dilego ke FC Emmen. Selama paruh musim kedua 2021-2022, Roemeny mencatatkan 12 penampilan dengan torehan 2 gol. Ia juga membantu FC Emmen menjuarai Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Pada bagian terakhir ada Roemeny. Saat ini dia bermain di Eredivisie bersama FC Utrecht. Pemain berusia 23 tahun itu disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Meski harus ditelusuri lebih lanjut mengenai kabar tersebut, namun peran Roemeny akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Apalagi jika melihat rapornya selama bermain di Liga Belanda. Roemeny sejauh ini sudah tampil sebanyak 13 kali untuk FC Utrecht dan baru mencetak 1 gol. Hal ini dibutuhkan oleh Sintayong, 4 striker keturunan Indonesia yang harus diincar di Belanda.